Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya UJ di channel YouTube UJ Official 89. Bagaimana kabar kawan-kawan para pengusaha warung sembako? Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya senantiasa diberi kesehatan dan juga kesuksesan dalam menjalankan usaha sembakonya. Baiklah kawan-kawan semuanya, dalam video kali ini saya ingin berbagi tips untuk kawan-kawan yang berencana di warung sembakonya ada brand es krim. Namun bagi kawan-kawan yang sudah lebih dahulu ada brand es krim di warung sembakonya, tidak ada salahnya untuk menyaksikan video ini, karena saya akan memberikan masukan dan berbagai pengalaman selama saya bekerja sama dengan brand es krim di warung sembako saya. Karena ketika kita memberanikan diri untuk bekerja sama dengan salah satu brand es krim, tentu banyak sekali keuntungannya. Pertama, warung kita akan terbawa ramai dengan adanya brand es krim, karena es krim sangat disukai oleh berbagai kalangan, mulai anak-anak sampai dengan dewasa, baik tua maupun muda. Yang kedua, modalnya kecil, cukup belanja awal 500 sampai dengan 1 juta, freezer es krim akan dipenuhi dengan berbagai varian dan harga yang menarik pembeli. Selanjutnya, kita hanya akan order ketika salah satu atau beberapa varian es krim di warung kita sudah habis. Nah, selanjutnya, kita juga tidak akan memikirkan modal untuk memberi freezer. Biasanya ketika kita bekerja sama dengan brand es krim, maka biasanya freezer itu statusnya dipinjamkan selama warung kita bekerja sama. Kita hanya modal beri produk dan modal listrik saja. Modal listrik pun pengalaman saya akan tertutupi dari sebagian keuntungan jualan es krim kita. Jadi jangan khawatir dengan pembayaran listrik ya. Nah, ketiga, tidak mengenal musim. Nah, pengalaman saya selama ada brand es krim di warung sembako saya, tidak pernah sampai sepi order, baik musim panas maupun musim hujan. Karena es krim itu enak dimakan ya, baik siang maupun malam, hujan maupun panas. Hanya saja ketika musim hujan penjualan agak sedikit berbeda, tetapi tetap selalu ada laba untuk warung kita. Nah, keempat, keuntungannya lumayan ya. Harga es krim itu biasanya sudah ditentukan oleh pihak perusahaan. Harganya pun biasanya sudah tertera di dalam freezer. Namun jangan khawatir, karena harga beli dan harga jual yang sudah ditentukan, kita juga sudah ditentukan keuntungannya. Biasanya bagi kita yang punya warung adalah 20-25%. Nah, ini yang saya lakukan ya, yang saya terima, yaitu dari brand es krim Campina. Saya mendapat keuntungan dari penjualan itu adalah 20-25%. Nah, selanjutnya saya ingin membagikan tips sebelum bekerja sama dengan brand es krim ya. Tentu saja ini adalah hal yang penting juga sebelum para pemula untuk memberanikan diri bekerja sama dengan brand es krim. Yang pertama yang harus dilakukan adalah survei dulu ya, toko sebelah atau toko yang dekat dengan warung kita. Kita lihat misalkan di toko sebelah ada brand es krim, Walls, Ice, dan lain sebagainya. Maka kita harus coba untuk berbeda supaya pelanggan punya pilihan ya, ingin sesuatu yang beda. Misalkan di warung yang dekat dengan kita ada Walls, ada Ice, maka kita pilih Campina. Atau sebaliknya, di warung sebelah ada Campina dan Walls, maka kita pilih Ice atau merek-merek terkenal lainnya. Ya, itu jadi survei dulu, penting itu survei. Nah, yang kedua, sebelum bekerja sama dengan brand es krim, kita cek dulu daya listrik kita. Daya listrik ini penting ya, karena pengalaman saya ketika waktu awal bekerja sama, ternyata tegangan freezer ini lumayan ya. Kalau ukuran listrik 450 tentu saya tidak akan bisa, karena tegangannya itu hampir 900 watt ya. Jadi saya sarankan cek daya listrik dahulu. Nah, apabila daya listriknya tidak memadai tetapi warung kita ingin ada brand es krim, maka kita upayakan untuk menambah daya listrik dulu. Nah, yang ketiga, saran saya sebelum bekerja sama dengan brand es krim yaitu pilih brand es krim yang sudah terkenal. Tentu banyak sekali ya brand-brand es krim yang sudah terkenal.
Namun yang familiar, yang memasyarakat atau yang lebih banyak ditemukan di toko-toko sembako biasanya adalah Wos ya. Ada Ais, ada Campina dan lain sebagainya. Silahkan kawan-kawan sesuai keinginan mau brand es krim mana. Namun catatan tetap kita harus memperhatikan toko sebelah dulu ya. Usahakan kita beda dengan toko sebelah. Namun merek es krimnya tetap terkenal. Nah, biasanya setelah kita memilih brand es krim yang kita inginkan, biasanya prosesnya itu tidak lama ya. Setelah salesnya datang ke warung kita, terus kita pengajuan, cukup dengan mengisi formulir dan KTP, maka biasanya paling lama 1 minggu, maka freezer es krim sudah dikirim ke warung kita. Nah, biasanya sebelum dikirim, beberapa hari sebelumnya, kita order dulu ya, es krim mana atau es krim varian apa yang akan kita pesan. Nah, baru es krim freezernya datang. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum ada brand es krim. Nah, selanjutnya, tips selanjutnya, apabila freezer es krim sudah datang di toko kita atau warung kita, maka usahakan freezer itu ditempatkan di tempat yang mudah terjangkau. Posisikan di tempat yang sangat strategis tanpa tertutupi oleh barang pajangan lain. Supaya apa? Supaya para pelanggan melihat adanya es krim dengan leluasa ya. Karena es krim ini kita jadikan sebagai ikon warung kita. Karena sebagian besar es krim itu ditempatkan di tempat paling depan. Itu tujuannya apa? Supaya lebih terlihat dan tentu saja memberikan kesan yang lebih elegan atau terkesan komplit kepada warung sembakonya. Nah, tips terakhir, jangan lupa apabila sudah ada freezer di toko sembako kita, maka selalu rawat dan bersihkan freezer es krimnya. Karena apa? Ini penting ya. Biasanya warung pinggir jalan itu resikonya debu ya. Debu itu sangat mempengaruhi penampilan di dalam maupun di luar freezer. Jadi usahakan setiap hari kita bersihkan supaya pembeli juga lebih perhatian, lebih menarik pelanggan dan juga terkesan higienis. Itulah tadi beberapa saran dan tips untuk para pemula yang berniat bekerja sama dengan brand es krim. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan membawa inspirasi baik pemula maupun yang sudah lama. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan kalian semua sukses selalu dalam menjaga atau menjalankan usaha warung sembakonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.